Siap gerak. Setengah lengan kencang kanan gerak. Tegap gerak. Kelompok 5. Siap. Kelompok 5. Siap. Kelompok 5. Siap. Siapa kita? Ini kelompokku, sebelah kanan kelompokku, sebelah kiri kelompokku, kelompok kami. Rar. Formasi. Ready guys? Aye, aye, Kapten. Are you ready? Aye, aye, Kapten. I can hear you. Dua gambar. Kita jangan ragu, jangan bikin malu. Kita yel-yel dulu. Dan joget bareng aku. Asik-asik. Yes. Formasi. Hadap kiri gerak. Kelompok 5. Bubar. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Laili Nurlina selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan dan media ajar bangsa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai teks argumentasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Asmarani selaku pembawa acara. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Arifudin Sukri sebagai ketua sekaligus guru, Firda Mayasari sebagai presenter 1, Muhammad Rizky Yuryansa sebagai presenter 2, Naisla Asmahani sebagai presenter 3 sekaligus operator, Windria Nabiha sebagai presenter 4 sekaligus moderator, dan saya terakhir Rizky Asmarani sebagai pembawa acara sekaligus notulen. Semoga pada presentasi ini dapat menambah pemahaman dan wawasan kita semua. Selanjutnya, saya serahkan jalannya presentasi ini kepada moderator Windria Nabiha. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Lilis atas kesempatannya. Selamat pagi Ibu Laili dan teman-teman kelas 4A semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai materi tentang tes argumentasi beserta bahan ajar dan media pembelajaran yang sudah kami susun. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Windria Nabiha sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian teks argumentasi, ciri-ciri, struktur dan juga contoh teks argumentasi agar teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kepada para presenter dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik teman-teman, yang pertama ada pengertian bahan ajar. Kelompok kami mengambil 3 pengertian dari para ahli. Yang pertama ada menurut lokasi pada tahun 2020. Bahan ajar adalah sesuatu yang digunakan oleh guru dan peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Yang kedua ada menurut Syafro dan kawan-kawan pada tahun 2024. Menjelaskan bahwa pengembangan bahan ajar adalah salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan yang memiliki dampak besar terhadap efektivitas pembelajaran.
terakhir ada Darmawan dan kawan-kawan pada tahun 2012. Bahan pembelajaran adalah salah satu kumpulan materi atau isi pembelajaran yang dirancang secara teratur, runtut, dan sistematis sehingga menggambarkan seluruh proses pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai oleh seluruh siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan dari definisi bahan ajar menurut 3 ahli yang saya sebutkan tadi. Bahan ajar adalah materi atau isi isi pembelajaran yang disusun secara rapi dan sistematis untuk membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran agar pembelajaran tersebut lebih mudah dipahami dan tujuan pembelajarannya tercapai secara baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter kedua. Oke, baik. Yang selanjutnya saya akan memaparkan mengenai pengertian media. Jadi kelompok kami mengambil 3 menurut pendapat ahli. Yang pertama, menurut Musfikon pada tahun 2012, media pembelajaran ini merupakan alat bantu yang berfungsi untuk menjelaskan sebagian dari keseluruhan program pembelajaran yang sulit dijelaskan secara verbal. Yang kedua, menurut Azhar Arsyad pada tahun 2014, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan pembelajaran sehingga dapat merangsang pikiran, minat, perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang ketiga, menurut Muhammad Yaumi pada tahun 2018, media pembelajaran ini adalah segala bentuk alat dan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, dari 3 pendapat ahli dapat disimpulkan bahwasannya media pembelajaran adalah segala alat, sarana, atau bantuan yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran agar lebih dipahami oleh siswa. Media pembelajaran ini juga membantu siswa agar menarik perhatian, minat, dan pikiran siswa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan tujuan pembelajaran tentunya dapat tercapai dengan baik. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter 3. Baik, selanjutnya yaitu proses pengembangan. Pertama yaitu analisis kurikulum dan capaian pembelajaran. Guru membuat pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tersampaikan sesuai tujuan pembelajaran dan disesuaikan dengan kurikulum. Kita juga bisa menyesuaikan dengan kemampuan siswa dan apa yang siswa butuhkan. Selanjutnya, menentukan topik teks argumentasi. Contohnya yaitu penggunaan gawai pada pelajar. Kita bisa menggunakan topik dengan sekitar kehidupan sehari-hari siswa agar siswa lebih mudah memahami dengan pengalaman yang pernah dia peroleh dan siswa dapat menyusun teks argumentasi dengan baik. Selanjutnya, poin ketiga yaitu menyusun modul seperti pengertian, struktur, ciri, dan lain-lain. Guru dapat merancang modul dengan cara terstruktur agar guru dapat memberikan pembelajaran secara tersusun dan bertahap dan siswa dapat memperoleh dan mendapatkan materi dengan baik. Selanjutnya yang keempat ada mengembangkan media. Media bisa infografis, video, dari website atau dari web. Jadi di era sekarang media digital cenderung lebih disukai oleh pelajar. Pelajar lebih fokus dan lebih memahami apabila materi disampaikan melalui media visual. Selanjutnya yaitu menyusun aktivitas seperti latihan dan kuisis. Kenapa harus ada latihan atau kuisis? Karena dapat mengukur kemampuan siswa dan siswa dapat lebih aktif di kelas dan lebih bersemangat untuk belajar agar memperoleh nilai yang baik. Baik, selanjutnya alasan pengembangan. Poin pertama yaitu siswa kesulitan
argumentasi. Sebagian banyak siswa kesulitan untuk menyampaikan pendapat dengan alasan yang jelas. Maka dari itu, siswa membutuhkan materi argumentasi agar dapat memahami dan menyusun teks argumentasi dengan baik dan benar. Poin kedua yaitu media digital membuat pembelajaran agar lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Karena media digital melalui media visual, siswa lebih mudah memahami dan lebih tertarik karena di situ ada gambar, audio, dan kelas justru lebih membuat materi lebih jelas dan interaktif. Poin ketiga yaitu contoh nyata membantu pemahaman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan contoh siswa dalam kehidupan sehari-hari melalui pengalaman pribadi siswa dapat mudah memahami dan membuat menyusun materi tentang teks argumentasi. Selanjutnya poin ketiga, poin keempat, meningkatkan efektivitas belajar dan kemampuan berpikir siswa supaya agar pembelajaran dapat berlangsung secara aktif dan interaktif. Siswa dapat mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kelas dapat lebih hidup dan siswa dapat lebih memahami dan menjelaskannya dengan baik dan benar. Selanjutnya, bahan ajar berisi tentang materi teks argumentasi yang disusun dengan sederhana agar siswa dapat mudah memahami. Teks argumentasi memiliki beberapa topik, yakni pengertian argumentasi, struktur, ciri-ciri, dan juga contoh teks untuk melatih berpikir kritis dan logis. Lalu media ajar yang dikembangkan oleh kelompok kami yaitu menggunakan PowerPoint interaktif dan juga latihan soal atau kuisis. Terima kasih pada para presenter yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya sesi simulasi mengajar yang akan dilanjutkan oleh Adifudin Subri. Padanya dipersilakan. Boleh dibantu ya PowerPoint-nya. Sebelumnya aku mau menyapa saya mau menyapa anak-anak Bapak ini yang sangat cerdas ya. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mari teman-teman kita semangat. Oke. Sebelumnya biar semakin semangat, Bapak mau mengajak ya anak-anak buat tetap semangat dulu. Mbak Anggi coba boleh dibantu ya Bapak buat pimpin tepuk semangat di depan. Oke. Depan sana. Ya, boleh dipimpin teman-temannya. Semangat. Sebelumnya bagaimana ya Pak? Oh iya, belum tahu ya. Oke, kita bareng-bareng ya belajar ya. Nanti Bapak bilang tepuk semangat. Semangat. Oke, siap? Siap. Oke, lanjut. Oke, kita sebelumnya setelah Bapak di depan apa ya? Jadi kalian udah paham belum? Sudah. Kalau sudah, silakan berdiri aja yuk. Iya. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Ya, terima kasih Mbak Anggi ya. Oke, udah semangat? Sekarang langsung kita hari ini akan belajar mengenai, ada yang udah tahu? Sebelumnya, ada yang udah tahu belum apa itu teks argumentasi? Belum. Eka tahu nggak Eka? Teks argumentasi apa itu? Belum, Bapak. Oke, jadi teks argumentasi adalah
Sebelumnya kita harus perkenalan dulu. Kita tujuan pembelajaran dari teks argumentasi dulu. Yang pertama, nanti akan ada penjelasan mengenai pengertian teks argumentasi, kemudian struktur dan ciri-ciri teks argumentasi, menemukan ide pokok dan kalimat pendukung, membedakan fakta dan opini serta menulis teks argumentasi dengan padu dengan adanya posisi dan koherensi. Nah, sekarang kita langsung ke apa itu teks argumentasi. Jadi anak-anak, teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat atau gagasan seorang yang didukung oleh alasan, data, fakta dengan tujuan untuk meyakinkan pembaca atau seseorang agar setuju terhadap pendapat tersebut. Ada yang bisa menyimpulkan? Belum? Ya. Jadi teks argumentasi ini intinya adalah suatu teks yang berisi opini yang di dalamnya terdapat kata-kata atau isi pendukung, data, fakta atau di sini ada citasi yang tujuannya untuk meyakinkan pembaca atau pendengar agar percaya atau yakin terhadap opini yang disampaikan oleh si penulis. Selanjutnya, ada strukturnya. Dalam teks argumentasi juga harus ada strukturnya. Yang pertama, citasi atau pendahuluan dulu. Dalam teks argumentasi pasti kita ada bahan untuk diargumentasikan atau bahan untuk kita argumenkan di sini. Yakni berisi pernyataan pendapat, gagasan utama atau topik yang akan dibahas. Contohnya, Bapak akan membuat teks argumentasi mengenai Gunung Slamet, contohnya, atau mungkin nanti anak-anak atau teman-teman boleh mengembangkan menggunakan teks argumentasi yang lain dengan topik atau tema yang lain. Tujuannya untuk memperkenalkan sudut pandang si penulis, sudut pandang Bapak dalam menulis teks argumentasi. Kemudian baru ke teks argumentasinya atau di badan dalam struktur teks argumentasi berisi alasan-alasan yang apa itu logis? Widya boleh tahu apa itu logis? Masuk akal berarti tidak di luar nurul ya. Yang mendukung pendapat diperkuat dengan data, fakta, contoh, kutipan, hasil penelitian atau juga perbandingan. Karena dalam argumentasi juga pastinya ada alasan mengapa seseorang membuat teks argumentasi sebelumnya. Pasti karena sudah ada pemikiran-pemikiran yang sudah lama kemudian diargumentasikan karena punya alasan opini tertentu hingga muncullah teks argumentasi di sini. Kemudian penegasan ulang atau kesimpulan berisi penguatan kembali pendapat penulis, biasanya menggunakan kata penutup seperti oleh karena itu, kemudian maka, jadi. Nah, sekarang Bapak kasih contoh. Misal saya mau tanya ke Ayu, menurut Bapak Gunung Slamet adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah. Itu apakah termasuk teks argumentasi, opini, atau fakta? Opini. Kenapa? Karena ada. Oleh karena itu ada kata opini di sini ya. Di sini ada menggunakan kata penutup seperti oleh karena itu. Berarti tetap termasuk teks argumentasi atau bukan? Ya. Oke. Selanjutnya, setelah tahu strukturnya, kita belajar mengenai ciri-ciri dari teks argumentasi. Apa saja sih ciri-ciri dari teks argumentasi sehingga bisa dikatakan teks tersebut teks argumentasi? Yang pertama, mengandung pendapat atau opini. Yang kedua, didukung oleh alasan, data, dan fakta. Yang ketiga, tujuannya untuk meyakinkan si pembaca atau pendengar. Kemudian disusun secara logis dan sistematis. Apa itu sistematis? Anggun, sistematis apa Anggun? Nggak tahu, Pak. Sistematis itu terstruktur, terarah. Mulai dari tadi ada struktur teks argumentasi, mulai dari apa tadi pertama? Pendahuluan atau tesis. Kemudian ada argumennya. Terakhir, penegasan ulang. Nggak bisa tiba-tiba penegasan ulang. Nggak bisa langsung ke teks argumentasi. Dari citasinya dulu, dari tesisnya dulu, apa yang akan diargumenkan. Misal Anggun mau buat teks argumentasi mengenai opininya terhadap pemerintah di tahun ini. Harus dicari dulu datanya. Data 2026
ini gitu, baru pendapat opininya, dan pastinya menggunakan bahasa yang baik dan benar dan formal. Betul. Selanjutnya menggunakan bahasa yang formal dan objektif. Tadi udah disebutkan menggunakan bahasa yang formal, sekarang objektif. Coba Dena sibuk sekali. Objektif apa, Den? Objektif itu netral, tidak pro terhadap kubu kanan maupun kubu kiri. Jadi objektif di sini sifatnya netral, tidak pro ke salah satu pihak, betul sekali, atau pilihan. Menggunakan kalimat fakta dan opini. Kalimat fakta berarti ada sumbernya yang jelas ya, tidak jerenyong, enggak, tidak atas saya, tidak, tapi harus ada sumbernya, fakta, dan menggunakan opini yang baik, bahasa yang baik, memiliki struktur yang jelas. Tadi sudah disebutkan strukturnya. Selanjutnya, setelah tahu ciri-cirinya, kita harus tahu juga cara membedakan mana fakta dan mana opini. Sekarang Bapak mau minta tolong TK buat membacakan fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah pernyataan yang benar-benar terjadi, dapat dibuktikan dan diakui kebenarannya secara umum. Contohnya, sifatnya bisa Dibuktikan dengan data, angka, waktu, tempat, bersifat objektif, tidak dipengaruhi perasaan atau pendapat pribadi. Oke, berarti fakta ini pernyataan yang benar-benar terjadi, bukan yang kira-kira akan terjadi, ya. Dan sudah jelas ada datanya sebagai bukti untuk diakui kebenarannya secara umum atau global. Kemudian opini, saya minta tolong ke Nia. Ya. Opini adalah pendapat, perkiraan, atau keyakinan pribadi yang belum tentu benar dan tidak bisa dibuktikan secara umum. Sifatnya Bersifat objektif, subjektif, kemudian sering memakai kata menurut saya, sebaiknya, mungkin, diperkirakan. Tidak selalu disertai data yang valid. Oke, sekarang Bapak mau tanya ke Widya lah. Oh, Widya udah. Sekarang ke siapa yang belum? Melisa. Tadi membahas Gunung Slamet lagi. Sekarang Gunung Kelut adalah gunung yang pernah meletus pada tahun 2015. Fakta atau opini? Karena tidak diawali dengan kata menurut saya, sebaiknya, atau mungkin. Bapak tadi tidak menyebutkan datanya, hanya menyebutkan. Tapi kalau disebutkan dengan data, opini juga bisa menyebutkan data. Selain itu, sekarang ada menurut saya Gunung Krakatau adalah gunung terbesar di dunia. Opini atau fakta? Karena betul, berarti sudah paham ya mana fakta dan mana opini ya. Oke, selanjutnya sekarang kita akan belajar mengenai kohesi dan koherensi. Kohesi bisa dikatakan sebagai kata yang menjembatani dalam suatu paragraf. Sedangkan koherensi adalah jembatan yang digunakan untuk menggabungkan antar paragraf. Sudah bisa dipahami, kohesi ada pada dalam paragraf, koherensi ada dalam teks untuk menggabungkan pemikiran dalam satu teks sehingga antar paragraf itu nyambung, yang dibahas nyambung, ya. Sekarang kita baca bersama-sama. Yuk, kohesi. 1, 2, 3. Kohesi adalah perselisihan bentuk bahasa antar kalimat dalam paragraf. Sifatnya menggunakan kata hubung atau konjungsi seperti dan, tetapi, karena itu, meskipun demikian. Itu memperjelas topik. Yang ketiga, kata rujukan seperti ini, itu tersebut mereka lihat. Dan yang terakhir, menggunakan sinonim dan antonim. Bayu, sinonim apa Bayu? Kalau antonim?
Coba sebutkan sinonimnya saya. Sinonim. Oke, beri tepuk tangan untuk saya. Selanjutnya koherensi. Mas Yoga boleh dibantu baca ya. Koherensi adalah kesatuan makna dan kalimat atau antar paragraf Ya. alur gagasan mengalir secara logis. Ya, selanjutnya. Tiga kalimat harus saling berhubungan. Gunakan kalimat transisi seperti oleh karena itu, akibatnya dan juga sebaliknya. Topik utama dijelaskan secara berurutan dan tidak berlompat-lompat. Betul, berarti tujuannya adanya kohesi dan koherensi agar ada ketersinambungan